أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Istighfar dulu lebih bagus, karena biar hati lebih bersih dari dosa, dari cinta dunia, sehingga bisa melihat Karbala lebih terang insyaallah ta'ala. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. 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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya sahibal amri waz zaman. Assalamu alayka ya sahibal amri waz zaman. Assalamu alayka ya maula mahdi wa rahmatullahi wa barakatuh. Izinkan kami mendirikan majlis sederhana ini ya maula mahdi. Restui kami, maafkan kami atas kekurangan, atas segala kelancangan, atas segala kesalahan. Bantulah Maula hingga dapat kami jamah kakimu ya Sayyidi, hingga kami dapat menyalami dahaga Husainmu, derita Husainmu. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. Sallallahu alayka ya ibn Rasulillah. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah al-Husain. Sallallahu
sallallahu alaika ya ibna Rasulillah ya Husain. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bibinaik. Sallallahu alaika ya ibna Rasulillah ya ibna Ali al-Murtada ya ibna Fatimah az-Zahra wa ala abnaik wa ashabikal مقتولين في كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام سلام Husain, salam salam Husain. Usahakan untuk khusyuk, untuk menyelami Karbala, untuk membayangkan Imam Husain seterang-terangnya dalam jiwa. Lupakan semua urusan dunia dulu. Bantu saya juga dengan kekhusyukan antum, keikhlasan antum. Doakan saya juga dalam tangis-tangis antum. Salam padamu ya Maula Husain. Salam padamu ya Sayyidi ya Maula Husain, Maula. Salam padamu ya Maula Husain, Maula Husain. Apa salahmu hingga kau dibantai seperti itu ya Maula? Apakah karena kemaksumanmu? Apakah karena kemuliaan akhlakmu? Apakah karena ketinggian ilmumu? Ya Maula Husain, Ya Maula Husain, Ya Maula Husain. Salam salam ya Maula Husain, salam salam Maula, salam salam. Salam padamu ya Maula Husain.
beserta keluargamu yang 23 orang itu, yang kepala mereka mengiring kepalamu. Duka duka ya Husain, duka duka. Duka duka ya Husain, duka duka. Tak ada peperangan kafir lawan kafir pun sekejam dari peperangan di Karbala. Sudah mati, tubuhnya ditelanjangi, jemarinya dipotong, diambil cincinnya, baju luarnya semua yang berharga diambil, lehernya dipotong. Bukan hanya itu, ditancapkan di atas tombak beserta seluruh keluarganya. Putra Imam Hasan, putra Zainab, putra-putra Imam Husain, 23 orang. Untuk apa dibawa ke Kufah dan ke Suriah? Hanya karena ingin mendapatkan hadiah yang melimpah. Berebut, saya yang membunuh ini, saya yang membunuh itu. Duka duka Husain, duka duka. Duka duka Husain, duka duka. Duka duka Maula, duka duka. Duka duka ya Husain, duka duka. Terimalah salam kami ya Maula Husain. Terimalah duka ini ya Maula Husain. Terimalah air mata ini Husain. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bersua kembali untuk membahas, untuk mengingat setidaknya musibah Imam Husain alaihissalam. Jadi mengingat derita yang diderita, bencana yang diderita oleh Imam Husain alaihissalam. Karena itu kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga dan tidak bisa dibanding dengan seisi dunia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kita untuk kajian ilmiahnya ini sudah sampai kepada mukadimah ke-6 kemarin. Jadi tempat lain seperti Pekanbaru dan Tangerang, insya Allah nanti teman-teman Palu
akan mengirimkan suaranya ke saya insyaallah, atau langsung ke antum, atau dari saya ke antum. Biasanya setelah ini setelah doa, kalau belum terlalu malam di tempat antum, boleh tanya jawab umum. Tanya jawabnya boleh umum, tidak hanya masalah materi. Allah berfirman sebagaimana ayat ini kita baca tiap hari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dialah Allah yang mencipta kalian dari tanah, kemudian dari mani, kemudian dari lintah, kemudian melahirkan antum melahirkan kalian sebagai anak, kemudian dewasa, kemudian tua, dan ada yang sebagian kalian ada yang mati sebelumnya, yakni di tingkatan-tingkatan sebelumnya itu, misalnya dari tanah, dari mani tidak sampai jadi pembuahan mati, atau dari pembuahan tapi keguguran dan seterusnya. Walitablughu ajalan musamma, dan sebagian bisa mencapai umur yang telah dicanangkan, bukan ditentukan Tuhan sebagaimana di Ahlul Bait tidak ada penentuan umur. Ini maaf ya Palu kalau ada sedikit pengulangan sama Jakarta ini, karena ada teman baru kita dari Pekanbaru dan Tangerang, alhamdulillah, yang menyempatkan dirinya. Jadi saya ulang sedikit saja, sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajal itu ada yang dicanangkan, kayak pabrik komputer yang bisa mencanangkan 10 tahun umurnya seterusnya. Nah itu kalau tidak terjadi apa-apa secara natural, pasti mati. Tapi biasanya yang sedemikian rupa itu betul-betul yang biasanya secara global selalu terpengaruh oleh kita. Jadi ikhtiar kita, makan kita yang tidak sehat, makan kita yang tidak teratur, rokok, kurang olahraga, segala macam. Nah akhirnya tidak akan sampai ke ajalan musamma. Jadi barangkali walitablughu ajalan musamma, sebenarnya kalian umpamanya ini mungkin maksudnya adalah agar kalian mencapai, kalau bisa mencapai ajal yang dicanangkan Tuhan itu, yang mungkin 300 tahun, 200 tahun. Akan tapi kalau polusi udara segala macam, tidur tidak teratur, tidak bagus, dan seterusnya, tidak menjaga diri, ya cepat mati. Tidak akan sampai ke yang dicanangkan Tuhan itu. Karena Tuhan sendiri mengatakan ini ikhtiar kamu. Jadi tidak ada ketentuan umur yang ditentukan Tuhan. By the way, karena supaya tidak terlalu mengganggu yang lain, saya percepat, nanti bisa ditanyakan setelah acara. Nah, ayat pembahasan kita adalah membahas bahwa jihad dan filsafat jihad Imam Husain, jihad dan filsafat jihad, gitu ya. Termasuk nanti akan bahas jihad Imam Husain. Nah, hal-hal yang perlu diketahui adalah bahwa manusia memiliki badan dan roh. Itu mukaddimah pertama. Mukaddimah kedua, hubungan antara roh dan badan. Saya tidak akan ulang ini karena sudah dibahas, sudah 3 hari 4 hari ini. Kemudian, jadi pembahasan pertama bahwa manusia memiliki roh dan badan, badan dan roh. Kemudian kita sudah membahas apa hubungan roh dan badan. Kemudian juga kita sudah membahas sebab akibat, apa hubungannya, kemestiannya. Nah, kalau kesimpulan pembahasannya, tidak bahas dalilnya, bahwa kita telah buktikan dengan ilmiah, termasuk dengan ayat yang kedua, fa idza sawaituhu wa nafakhtu min fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
ketika Nabi Adam sudah dibuat Tuhan, Allah mengatakan ketika sudah sempurna dia, kusempurnakan ruhku. Itu kalau pembuktian Quran. Jadi manusia ada badan dan roh. Nah, kita dalam kajian ilmiah ini membahas filsafatnya. Sudah panjang lebar, tidak akan diulang. Intinya pokoknya punya hubungan, punya badan kita, punya roh. Bukan hanya badan kita, semua badan materi memiliki ruh, di mana itu semua bertasbih kepada Allah. Ayatnya sudah dibacakan juga bahwa bahwa semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, kalau bahasan kedua, hasilnya, kesimpulannya adalah kan bahasan keduanya, mukadimah kedua, apa hubungan keduanya antara apa hubungan antara badan dan materi, roh. Kan gitu, hubungannya adalah bahwa roh itu yang mengatur badan, baik dari putaran-putaran atom seperti atom-atom batu, atom-atom tulang manusia, atom-atom pohon, yang mengatur roh batu, roh pohon, roh manusia, roh binatang. Walhasil rohnya yang mengatur. Saya tidak akan bahas lagi dalilnya. Pembahasan ketiga adalah kita ini terikat dalam silsilah atau mata rantai sebab akibat. Jadi kita tidak mandiri satu sama semua. Jadi yang ada di alam semesta ini tidak ada yang tanpa terikat dengan sebab dan akibatnya. Jadi terutama dengan sebabnya. Jadi dan sebab itu alasan ada sebabnya karena semua kita adalah apa? Terbatas. Kalau terbatas berarti ada awal dan akhirnya. Kalau ada awalnya berarti sebelum awal tidak ada. Kalau setelah awal ada berarti diadain. Nah, yang ngadain itu kalau tidak terbatas maka itulah Tuhan. Kalau terbatas berarti dia juga diadain dengan dalil yang sama. Kenapa kalau tidak terbatas adalah Tuhan? Karena kalau tidak terbatas berarti tidak memiliki batasan awal dan batasan akhir. Kalau tidak memiliki batasan awal berarti selalu ada. Kalau selalu ada, buat apa diadain? Orang tidak pernah tidak ada, selalu ada. Itu mukadimah ke tiga. Mukadimah keempat, ketika kita sudah paham bahwa ini sudah dibahas, makanya saya cepat-cepat saja. Ketika kita sudah paham bahwa Tuhan itu tidak terbatas, nah kalau tidak terbatas berarti apa? Tidak ada duanya. Jadi tidak ada jumlahnya. Karena tidak ada batasan, tidak ada ruang kosong yang bisa diisi yang lain. Kalau bumi biarpun satu, tapi dia tidak menolak adanya yang lain. Karena banyak tempat kosong yang bisa diisi bumi seandainya bisa diwujud, misalnya ada, tidak ada kontradiksinya. Tidak bertolak belakang dengan satunya bumi. Tapi kalau satunya yang tidak terbatas, bertolak belakang dengan jumlah yang kedua, gitu. Jadi kalau tidak terbatas, berarti tidak ada tempat, ruang dan segala macam deh yang kosong, yang bisa diisi Tuhan lain, gitu. Tidak bisa. Nah itu yang mukadimah keempat. Mukadimah kelima, bahwa yang tidak terbatas ini berarti tidak terbagi-bagi. Jadi yang tidak terbatas berarti tidak terbagi-bagi. Sebab kalau terbagi-bagi kayak Trinitas itu berarti satu bukan dua, dua bukan tiga. Jadi bagian satu bukan bagian dua dan bukan bagian tiga. Bagian dua bukan bagian satu dan tiga. Bagian tiga bukan bagian dua dan satu. Kalau saling membukankan berarti masing-masing bagian ini apa? Terbatas. Kalau terbatas biar dicampur juga sebanyak apapun, biar digabung seluas apapun, tetap hasilnya terbatas. Karena gabungan yang terbatas tetap menghasilkan keterbatasan. Sekalipun maha luas, tapi tetap terbatas.
dan maha luas atau banyak tapi terbatas, itu tidak mungkin Tuhan, karena pasti ada awal akhirnya. Kalau ada awal akhirnya berarti sebelum awal juga tidak ada, berarti diadain, kan gitu. Nah, ini yang sudah kita bahas selama ini. Oh, masih ada yang mukadimah ke-6. Kemarin sudah dibahas juga bahwa karena adanya hubungan keterikatan sebab akibat harus mirip, harus ada kesamaan, harus ada kesejenisannya. Seperti misalnya tanam pohon jagung pasti tumbuh pohon jagung, tanam biji jagung pasti tumbuh pohon jagung. Tidak mungkin keluar pohon padi, tidak mungkin keluar pohon durian, tidak mungkin keluar binatang, tidak mungkin keluar binatang dan seterusnya dari biji jagung itu. Karena itu kita dapat menyimpulkan apa? Berarti antara sebab dan akibatnya itu memiliki kemiripan, kesamaan. Jadi kemiripanlah, kesenafasan. Karena itu, karena Tuhan tidak berbagi, tidak memiliki bagian-bagian, oleh karena Tuhan tidak terbatas dan tidak terbagi, dan karena antara sebab dan akibat itu memiliki hubungan yang tidak boleh asing banget, terlalu asing, bedanya sedikit saja boleh tapi jangan terlalu asing. Karena itu yang namanya materi tidak mungkin apa? Yang namanya materi tidak mungkin dicipta Tuhan secara langsung. Yakni materi tidak punya tidak punya potensi kelayakan, jadi materi tidak punya kelayakan disentuh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya tidak terbatas, artinya tidak memiliki rangkapan. Sementara biji jagung saja sudah miliaran rangkapan, karena atomnya kan miliaran itu. Atom yang kecil aja ada proton, neutron, elektron, warna, kan gitu. Itu aja sudah berbagai warnanya, bentuknya, banyak lagi dimensi atau rangkapan yang dimiliki atom, apalagi jagung, apalagi alam semesta ini. Sudah tak bisa dihitung rangkapannya. Nah, materi yang maha rangkapan ini tidak mungkin dapat disentuh oleh wujud yang maha tidak terbatas. Begitu. Jadi karena itu maka Tuhan tidak akan mencipta materi ini langsung, karena materi ini tidak mungkin bisa mampu menahan sentuhan Tuhan. Jadi tidak mampu, karena jadi bukan Tuhannya yang tidak mampu, tapi materinya. Nah, ini sudah dibahas juga kemarin. Tetapi kelanjutannya hari ini adalah shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kelanjutannya hari ini adalah meneruskan masalah ini. Yakni apa? Yakni ketika materi ini, kalau materi ini tidak bisa disentuh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mampu. Nabi Adam aja harus membuat tanah dulu Tuhan, kan? Jadi bukan Tuhannya yang tidak mampu, manusianya yang tidak mampu keluar tanpa tanah. Karena unsur badannya dari tanah. Gitu. Jadi bukan Tuhan yang tidak mampu. Jadi untuk mencipta Tuhan untuk mencipta Nabi Adam, Tuhan mencipta apa? Bumi dulu. Lah sebelum mencipta bumi, untuk mencipta bumi, mencipta apa dulu? Wah, kita tidak tahu. Kan gitu. Jadi berentet tuh ke belakang. Mungkin galaksi dulu lah, apa ledakan, gas, kalau benar itu hayalannya orang ilmuwan, yang mengaku ilmuwan. Sebab ilmuwan kadang-kadang hayalnya kebangetan. Sampai penipuannya juga kebangetan. Dia bikin video, 3 dimensi, seakan-akan dia pergi ke antariksa lah segala macam, mencari hole, black hole segala macam. Di mana ada satelit yang sudah ke sana? Orang ke matahari aja belum nyampe istilahnya.
apalagi ke antariksa yang ke bintang-bintang, sudah ada, belum ada itu, tapi dibuat dimensi sedemikian rupa sehingga tertipulah orang-orang kan gitu. Ala kulli hal itu khayalan dari mereka. Walaupun nanti kalau kita tanyain dia banyak dalilnya, loh kita karena tidak ngerti bingung, dikiranya benar. Nah, yang kita mau bahas dari dimensi filsafatnya, dari dimensi wujudnya itu. Nah, ketika wujud ini memiliki silsilah seperti itu tandanya bahwa silsilah yang berikutnya itu tidak memiliki potensi untuk diwujudkan sebelum silsilah sebelumnya. Jadi, seperti alaqah atau lintah, atau diterjemahkan segumpal darah, pada lintah itu, binatang, lintah kayak lintah. Jadi, dari mani jadi lintah. Makan darah melalui dinding rahim. Tapi biasanya diterjemahkan segumpal darah. Nah, alaqah ini, lintah ini, nah sebelum ada mani tidak bisa jadi lintah. Lintah yang mau jadi calon bayi loh ya, bukan lintah yang di hutan. Jadi lintah yang ada di rahim ibu. Nah itu kalau tanpa mani nggak bisa wujud. Begitu. Jadi dia tidak mampu wujud. Jadi Tuhan sekalipun mau menciptakan dia, nah tapi harus dengan cara lain, tidak bisa dari mani itu. Jadi artinya unsurnya harus jadi lain. Padahal yang diinginkan lintah yang seperti itu, yang memiliki unsur seperti itu. Nah, karena itu yang sudah terbaik. Kan kemarin sudah dikatakan bahwa yang tercipta ini sudah yang terbaik, tidak ada yang lebih baik lagi dari ini. Karena kalau ada lebih baik lagi tapi Tuhan tidak menciptanya, berarti ada berbagai kemungkinan yang mustahil. Kenapa? Misalnya Allah tidak tahu yang terbaik itu, mustahil nih kan? Atau tahu tapi ya enggan, malas, mustahil. Karena Tuhan maha hakim, maha bijaksana. Bagaimana malas-malas? Atau tahu tapi tidak mau karena ya bakhil. Tidak mungkin juga. Bakhil itu kan takut berkurang, sementara kalau tidak terbatas tidak bisa dikurangi. Atau tahu tapi lupa, itu juga tidak mungkin. Nah, jadi berbagai alasan para filosof sudah membuktikan bahwa alam ini yang terbaik. Nah, kalau yang terbaik untuk proses manusia awal dari tanah, untuk kita dari apa itu tadi, dari tanah kemudian dari mani dan seterusnya, itu sudah yang terbaik. Nah, untuk mencipta sistem yang terbaik ini, lintah yang ada di rahim ini, nah ini kalau lintah yang ada di rahim ini, kalau mau dicipta dengan cara lain berarti tidak seterbaik yang ada sekarang. Itu. Jadi bukan Tuhan tidak mampu, tapi lintahnya itu sendiri yang tidak mampu tanpa mani, tanpa ovum. Mani tanpa daging kambing misalnya. Mani bisa dari banyak hal ya. Contohnya dari daging kambing misalnya. Dan seterusnya. Jadi walhasil, nah karena rentetan-rentetan ini yang sebelumnya, yang setelahnya tidak mungkin ada tanpa yang sebelumnya, maka yang setelahnya itu tidak memiliki potensi ada sebelum yang sebelumnya itu ada. Ini yang kita katakan mata rantai sebab akibat. Yang dimaksudkan filosof mata rantai sebab akibat, yang dimaksudkan Tuhan dengan hikmah, dengan hakim, dengan bijaksana. Hikmah itu yang kuat, yang kokoh. Ini kokoh nih. Talian sebab akibat ini kokoh. Hikmah termasuk yang ini, termasuk argumentasi yang terang, yang gamblang, katanya orang-orang gamblang, yang argumentasi yang kuat, terang. Nah itu namanya hikmah. Allah mengatakan faman utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberi hikmah maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Yang bilang kebaikan itu Tuhan loh, bukan kita. Jadi kebaikan yang banyak ini sudah tidak bisa dibanding dengan materi ini. Kembali kepada masalah kita. Nah, mata rantai sebab-sebab ini, sebab akibat ini, itu bukan berarti bisa dicopot-copot. Ya, sudah harus seperti itu. Tidak boleh loncat-loncat.
Kecuali nanti ada pengecualian. Jadi pemercepatan seperti mukjizat itu pemercepatan saja. Sebenarnya dia tetap melalui proses ini, tapi pemercepatan. Misalnya tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa jadi ular. Nah kita, tongkat itu bisa kita jadikan ular juga. Nah, tapi natural ya. Jadi misalnya tongkatnya itu kita bakar sampai jadi arang, lalu ditebar di kebun, ya kan, di kebun yang subur, dia menjadi pupuk juga kan di situ. Nah, lalu kita tanam rumput, kan? Sudah tanam rumput di situ. Jadi pertama tongkat sudah jadi arang, sudah jadi debu, sudah jadi bagian tanah. Kemudian kita tanam rumput di situ, bibit rumput, jadilah rumput kan. Nah, jadi tongkat tadi sudah jadi tanah, sudah jadi arang, sudah jadi tanah, sudah jadi apa sekarang? Jadi rumput. Nah, kita taruh kelinci di situ, kelinci kecil makan rumput, hanya jadi gemuk. Nah, rumputnya sekarang jadi tubuh kelinci. Nah, tubuh kelincinya dikasihkan ke ular anaconda, dimakan sama anaconda. Pas kebetulan dia waktunya kawin. Nah, pas jadi maninya anaconda, sebagian dari vitamin yang ada di kelinci. Kemudian tidur sama istrinya, dia lahirnya anak anaconda. Nah, kita bisa membuat tongkat itu jadi ular gede, anaconda. Tapi lama prosesnya, natural. Ini proses naturalnya. Nah, kalau mukjizat Nabi itu bisa dipercepat dengan kekuatan ruhnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ular itu bisa lagi jadi tongkat. Ularnya ditangkap, nah kan, kita bunuh, kita mempercepat ya, kita giling atau kita bakar juga jadi arang, taruh di kebun yang subur. Di situ kita tanam pohon jati. Lama nunggunya kan, 15 tahun, 20 tahun baru nanti keluar tangkai yang gede yang bisa dibuat tongkat. Nah gitu, bisa dibuat tongkat lagi. Nah tongkat itu bisa nanti dibuat anaconda lagi. Begitu terus. Nah cuman jadi sistem ini sudah tidak bisa dirubah intinya, karena sistem ini sudah yang terbaik. Kalau tidak, sistem alam maksudnya, kalau tidak terbaik berarti Tuhan bakhil, lupa, malas, kikir dan seterusnya, di mana itu semua tidak mungkin. Nah, dari penjelasan ini apa yang dimaukan? Yang dimaukan adalah karena yang namanya materi jutaan, miliaran gabungan dimensi yang dimiliki kan, sementara Tuhan Maha tidak bergabung, maka untuk mencipta materi tidak bisa langsung. Jadi materinya tidak bisa dicipta langsung, bukan Tuhannya, sebagaimana sudah dijelasin tadi. Jadi apa? Materinya yang tidak bisa langsung disentuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu karena itu harus melalui perantara dulu. Nah, karena perantara itulah maka harus dicipta wujud yang mendekati materi, tapi belum materi. Maka terciptalah yang namanya barzah. Dalam istilah filsafat disebut barzah atau alam musul, misal, ide. Itu alam barzah. Barzah ini bukan barzah antara mati dan kiamat. Ini peristilahan filsafat. Walaupun ada kemiripannya dari makna, tapi bukan itu. Barzah yakni antara materi dan non materi. Non materi yang mana? Sebentar lagi. Nah, sebentar lagi akan dijelaskan. Nah, non materi yang sebelum materi itu tidak terlalu non materi. Nah, makanya dibilang barzah. Barzah ini antara. Jadi barzah ini adalah makhluk antara materi dan yang sangat non materi gitu. Jadi antara materi dan yang sangat non materi. Jadi dia ini non materi tapi tidak sangat. Nah, maknanya apa? Begini, kan antara sebab akibat itu tidak boleh terlalu asing, karena jadi berdekatan. Nah, karena itu maka non materi yang diwujudkan oleh Tuhan sebelum adanya materi itu tidak sangat terlalu jauh dengan materi.
tidak terlalu jauh dengan materi. Nah, non materi ini hakikatnya apa? Yang barzah ini hakikatnya dia adalah non materi. Dia adalah non materi, akan tetapi secara apa namanya? Secara dimensinya dekat kepada materi. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau saya kasih percontohan, seperti kita kalau ngelihat mimpi, kita bermimpi ular, bermimpi melihat teman, kan seluruhnya persis sudah dengan teman toh. Semua dimensi yang ada, teman itu rambutnya ada, matanya ada, yang kita lihat dalam mimpi itu, rambutnya ada, semua persis sudah. Satu saja yang tidak ada, apa itu? Meta, yakni bahannya, yakni materinya. Bebannya itu yang tidak ada, tapi lain-lainnya ada. Nah, misal itu seperti itu. Jadi alam barzah itu seperti itu. Nah, ini nanti akan kita jelasin bahwa surga neraka itu di barzah ini nanti, gitu. Nah, dulu tidak ada mimpi. Ayatullah Jawadi Omuli pernah mengatakan dulu belum ada mimpi. Lalu Anbiya menerangkan tentang surga, hakikat surga, abadi, tidak lelah orang, tidak ngantuk, segala macam di surga kan, tidak haus. Orang kebingungan, kayak apa itu? Misalnya, lalu Tuhan untuk mempermudah umatnya memberikan mimpi. Pagi-pagi datang ke Nabi, ya Nabi saya tidur nih, pejam mata, tapi melihat sesuatu dalam mimpi. Kata sang Nabi, nah itulah permisalan dari surga. Nah, tapi keindahannya lebih hebat loh dari materi. Karena yang sebagaimana sudah dikatakan kemarin, hubungan roh dan badan, yang mengatur badan kita ini kan roh kita. Yani yang menyicipi manisnya madu bukan lidah, tapi roh kita yang merasakan manis. Nah, kalau merasakan manis tanpa melalui materi, lebih hebat lagi. Karena yang namanya non materi lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dari materi, non materi itu. Karena itu manisnya madu di alam barzah jauh lebih hebat dari madu yang di materi. Susunya juga begitu, air susu tidak pernah basi, madunya tidak pernah basi, dan seterusnya. Tidak perlu kulkas di surga, karena dia tidak memiliki spesifikasi materi. Makanya tidak perlu dikulkasin. Kalau surga kulkas semua orangnya, kita yang kedinginan. By the way, jadi karena tidak memiliki dimensi materi itu, semuanya non materi barzakhi, tapi mendekati dimensi materi, maka karena itulah dia disebut non materi antara. Nah, dalam Quran, makhluk ini disebut para malaikat. Para malaikat pengurus segala urusan. Dalam Quran, Tuhan berfirman, fal mudabbirati amra. Dulu. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, di surat 79 ayat 5, surat An-Nazi'at ya, ayat 5, fal mudabbirati amra. Jadi Allah bersumpah dengan para malaikat fal mudabbirat, yakni yang mengatur segala urusan. Tapi banyak para pengatur, jadi terjemahnya letterleknya, dan demi para pengatur segala urusan, atau demi para pengatur urusan. Nah, jadi pengatur urusan itu apa? Malaikat. Nah, ini dalam filsafat disebut barzah. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, semua itu. Malaikat udang, malaikat kucing, malaikat pohon, malaikat manusia yang menghembuskan roh kepada manusia kan. Fanafaktu fihi min ruhi, melalui malaikat peniup roh. Nah, itu sebenarnya dia malaikat manusia, yakni yang mewujudkan manusia itu. Jadi alam barzah yakni perantara yang diwujudkan Tuhan untuk apa? Mencipta siapa? Mencipta materi.
Gitu. Jadi Allah mencipta malaikat bukan karena Allah tidak mampu mencipta materi, tapi materinya yang tidak sanggup keluar dari sentuhan Tuhan secara langsung karena tidak ada hubungan, tidak ada kemiripan. Artinya tidak ada kesenyawaannya sama sekali, terlalu jauh. Tidak ada loh yang mirip dengan Tuhan ya. Jadi kalau saya katakan kesejenisan kemiripan, bukan berarti nanti ada yang mirip dengan Tuhan. Nah, tapi tidak terlalu asing seperti yang namanya materi ini. Nanti kita akan lanjutin. Nah, dari alam apa namanya? Dari alam barzah ini, ya, malaikat pertengahan ini, walaupun dia tidak memiliki beban materi, akan tapi apa? Akan tapi dia memiliki apa? Memiliki dimensi, banyak dimensinya. Hitung aja itu orang yang antum lihat di mana? Di mimpi itu. Bayangin tuh kan? Seperti ngelihat di video itu kan? Nah, bayangin tuh semua atom-atom yang ada di badan manusia, ada di situ, walaupun bukan dimensi materinya, tapi dimensi bentuknya, warnanya, rasanya, semua ada di dalam apa namanya, alam barzakh ini, makhluk barzakh ini, malaikat barzakh ini, gitu. Nah, karena dia masih apa namanya, terlalu banyak juga dimensinya, tidak juga dia layak disentuh oleh tangan Tuhan langsung. Nah, karena itu perlu perantara sebelumnya. Perantara sebelumnya juga begitu. Perantara sebelumnya, perantara sebelumnya, perantara sebelumnya, perantara sebelumnya, sampai ke makhluk yang pertama. Nah, makhluk pertama ini dalam filsafat disebut al-aqlul awal. Jadi akal pertama, bukan akal manusia ya, istilahnya akal atau akal, yakni non materi yang terlalu sangat dahsyat. Nah, dalam agama juga disebut apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk pertama itu, nanti dari makhluk pertama Allah mencipta makhluk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke barzah, sampai ke materi. Nah, mukaddimah ke-6 mengantarkan bahwa apa namanya, silsilah seperti tadi ini. Nah, sekarang saya apa namanya, perjelas dulu sedikit, mungkin kelanjutannya mungkin besok ini ya, karena sudah malam. Mudah-mudahan teman-teman besok tidak terlalu apa namanya, terlambat. Kasihan yang di Palu karena dia apa namanya, waktunya lebih cepat. Walaupun sebenarnya kita minta Palu lebih awal, tapi karena mungkin kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi selalu harus dimulai jam 9 Palu. By the way, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak apa-apa, karena ini percobaan pertama ini, pakai line segala macam nih. Jadi kalau sempat ngaji sedikit saja ilmiahnya tidak ada masalah. Tekanan utamanya adalah mengingat Imam Hussein. Tapi insya Allah kita akan usahakan untuk dua-duanya kita bisa raih dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu filsafat ini bukan mau sok-sokan, karena dengan filsafat ini, dengan pelajaran ilmu akal ini, kita akan lebih dapat meresapi makna-makna ayat, makna-makna perjuangan Imam Hussein, makna-makna hadis, dan seterusnya, sesuai dengan argumentasi yang necessary knowledge, yang ilmu mudah, yang ilmu gamblang, yang ilmu terang, begitu. Ya, jadi kesimpulannya adalah apa namanya, Allah. Jadi saya dari ujung dari Allah ini sekarang, tidak mau berangkat dari bumi. Jadi Allah mencipta satu makhluk yang disebut akal awal atau makhluk pertama, terserah mau disebut apa. Dari makhluk ini Allah mencipta makhluk lain melalui makhluk ini loh. Persis kayak dari mani ke lintah, dari lintah ke janin, dan seterusnya itu. Nah, dari makhluk awal ini mencipta makhluk kedua, mencipta makhluk ketiga, mencipta makhluk keempat, mencipta makhluk tapi melalui mata rantai yang berdekatan. Jadi makhluk ketiga dicipta oleh makhluk kedua dengan izin Allah. Jadi Allah menciptanya
melalui makhluk kedua, makhluk kedua melalui makhluk pertama, makhluk kelima melalui makhluk keempat, dan seterusnya. Nah, ini dalam istilah filsafat ini disebut non materi mutlak. Jadi sangat non materi, tidak memiliki bentuk-bentuk, model-model yang kayak kita lihat di mimpi itu. Nah, warna-warni apa semua tidak ada di sini. Sampai ke yang paling rendah derajatnya, tapi sangat tinggi ya. Yang paling rendah itu disebut al-aklul akhir, yakni apa? Akal yang terakhir. Akal yang terakhir. Nah, ini sudah mendekati kepada barzakh. Nah, non materi yang berbentuk itu. Nah, akal yang terakhir ini, nah, sudah ada rangkapan bentuk-bentuk, tapi tidak ada. Jadi hampir ada. Jadi makhluk ini makhluk besar ini, luar biasa. Jadi yang akal akhir ini, sebelum terlahirnya alam barzakh dari dia, nah ini dia sudah mulai ada pasal-pasal, tapi diem. Kalau malaikat Jibril kan naik turun tuh, kan begitu, sibuk. Malam Lailatul Qadar turun ke Imam Mahdi semua. Zaman Nabi turun ke Nabi. Zaman Nabi sebelumnya turun ke Nabi sebelumnya. Para malaikat sibuk. Kan Allah mengatakan tadi, fal mudabbirati amra, demi para malaikat pengatur. Nah, sibuk. Nah, ini perubahan-perubahan itu di alam barzakh. Di Lauhul Mahfuz mirip seperti itu, bentuk-bentuk apa ada, tapi tidak so aktual yang ada di barzakh, dan sudah tentu tidak ada perubahan, tidak ada keaktifan di situ, naik turun, perubahan, penghapusan segala macam ada. Nah, akal terakhir itulah yang disebut dalam Islam sebagai apa? Lauhul Mahfuz atau al-arsh, disebut arsh. Jadi singgasana Allah. Kenapa singgasana Allah? Karena disimbolikkan dengan singgasana raja. Kan raja dalam memimpin umat, kan tidak langsung memimpin umat. Dia duduk di singgah rajanya. Dari singgah raja itu dia memimpin siapa? Menteri-menterinya yang ada di hadapannya, kan dipimpin menterinya itu. Nah, menterinya inilah nanti yang memimpin ke lapangan, itu pun tidak langsung, ada wakilnya sampai memimpin petani di lapangan, nelayan di lautan, dan seterusnya. Melalui bupatinya misalnya, melalui apalah, walhasil. Jadi yang dihadapi langsung oleh raja pengatur itu adalah menteri. Raja pengaturnya duduk di kursi. Nah, karena itu penyimbolikan ini bukan Tuhan karena duduk di kursi. Penyimbolikan ini supaya manusia lebih bisa mengerti. Jadi fastawa 'alal arsy. Jadi Tuhan duduk di kursi. Jadi Tuhan tidak duduk sebagaimana duduknya materi. Maksudnya dalam mengatur alam ini melalui fal mudabbirati amra itu, mengatur alam materi melalui para malaikat mengatur. Malaikat pengatur diatur Tuhan melalui mana? Melalui arsy tadi, akal terakhir itu. Nah, karena dari dia itu keluarnya siapa? Keluarnya dan terciptanya dan terlahirnya yang namanya alam barzakh, makhluk barzakh, malaikat barzakh, begitu. Nah, jadi Tuhan tidak memimpin alam dari akal satu karena terlalu jauh tingkatannya. Tidak mengatur alam, menerima doa kita, memaafkan dosa kita, menerima amal baik kita dan seterusnya, tidak melalui akal satu karena terlalu jauh. Nah, jadi melalui siapa? Melalui aras. Jadi aras nanti memerintah malaikat. Nah, malaikat ini yang nyatet, yang menerima pengistijabahan doa, yang menerima pengabulan taubah dan seterusnya. Begitu. Jadi sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi silsilah mata rantai ini terjaga rapi, dan Tuhan dalam memerintah alam materi ini melalui aras tadi. Kenapa aras kok tidak dari barzakh? Karena aras itulah akhir dari permulaan dari kebercabangan, tapi belum bercabang banget dan belum bergerak-gerak aktif. Gerak di sini gerak non materi ya, bukan gerak materi, beda.
perubahan yang terjadi di non materi beda dengan yang ada di materi. Di non materi barzakh ini perubahannya bukan perubahan dalam waktu, tapi perubahan yang terjadi di materi dalam waktu. By the way, aktif lah. Nah, karena keaktifan itu mulai dari barzakh, nah berarti pengaturannya dari setingkat di atas barzakh, yakni akal terakhir itu. Begitu. Insya Allah untuk kelanjutan topiknya, ini semua kita pelajari sebagai mukadimah untuk memahami makna jihad dan filsafatnya. Jadi mengapa harus ada jihad? Apa jihad? Dan mengapa harus jihad? Dan kemana maksud jihad? Nah itu tujuan filsafat itu membahas seperti itu. Esensinya apa? Terus sebabnya apa? Tujuannya apa? Dan seterusnya. Sehingga kita insya Allah bisa lebih membaca sejarah jihadnya Imam Husain alaihi salam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.